Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Ibu sedikit berpesan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan bandel ya. Dimanapun, kapanpun kalian berada, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa terapkan PHBS. Nah, apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak banget caranya, salah satunya yaitu olahraga yang cukup, istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi. Nah, agar sistem imun kita itu tetap kuat dan kita terhindar dari penyakit. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti semula. Kalian sudah bosan kan belajar online? Nah, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan belajar mengenai integrasi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berfokus kepada yang pertama, ada pengertian atau definisi. Yang kedua, ada syarat terjadinya integrasi sosial. Ada dua ya. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada syarat. Nah, berbicara tentang integrasi, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia, negara kita, itu banyak sekali memiliki kekayaan. Tidak hanya rempah-rempah ya. Kita memiliki banyak budaya, banyak suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kita ibaratkan saja, Indonesia memiliki banyak sekali tadi unsur-unsur. Nah, apabila kita tidak memegang erat, kita tidak saling menjaga kuat, maka akan terjadi perpecahan. Tidak mau kan Indonesia terpecah belah? Nah, oleh karena itu perlu suatu pengendalian konflik, yaitu dengan cara integrasi sosial. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi lebih jauh, kita harus mengetahui definisi integrasi sosial. Nah, integrasi sosial sendiri itu berasal dari kata integration, itu bahasa Inggris yang artinya keseluruhan. Nah, jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu merupakan pembauran sesuatu yang menjadi suatu kesatuan yang utuh. Lalu, sesuai dengan tema kali ini kita belajar sosiologi, bahwa menurut sosiologi integrasi sosial yaitu penggabungan dua unsur atau lebih yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat diterima dengan baik pada masyarakat. Nah, jadi unsur-unsurnya ya tadi seperti ada suku, ada ras, bahasa, dan lain sebagainya. Itu unsur-unsur yang berbeda yang kita gabungkan agar masyarakat tidak saling terpecah belah. Nah, kemudian apa sih tujuannya dari integrasi sosial? Tujuannya yaitu untuk melakukan pengendalian kepada konflik atau penyimpangan sosial. Jadi ketika terjadi konflik di dalam masyarakat, kita bisa menangani, kita bisa melakukan upaya-upaya agar konflik itu tidak berkepanjangan, yaitu dengan integrasi sosial. Paham? Baik, selanjutnya yang kedua untuk selain itu untuk menggabungkan atau menyebabkan unsur-unsur yang berbeda itu saling menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Tadi ya, unsur-unsurnya banyak banget, yaitu ada tadi suku, ras, atau yang lainnya yang ada di masyarakat. Nah, apakah penting integrasi sosial itu? Penting banget. Nah, apa sih pentingnya dari integrasi sosial? Ya, integrasi sosial itu penting agar masyarakat itu dapat menghadapi tantangan baik fisik maupun mental yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah disiapkan, sudah siap. Oh, kalau saya punya masalah, kalau di masyarakat terjadi masalah itu ada step-step atau cara-cara untuk melakukan pengendaliannya. Jadi masalah itu jangan dihindari ya, masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan. Baik, berbicara tentang integrasi, proses integrasi sosial itu dikatakan berhasil itu bagaimana sih? Nah, integrasi sosial dikatakan berhasil apabila masyarakat itu, di dalam masyarakat itu dapat terintegrasi dengan baik. Jadi masyarakat itu gimana ya? Di masyarakat itu benar-benar sudah patuh, terus
kalau ada konflik bisa menyelesaikan, terus tidak ada percekcokan. Jadi bersyukurlah jika di daerah kalian atau lingkungan kalian itu masyarakatnya itu dapat terintegrasi dengan baik. Nah, berbicara tentang berhasil atau tidaknya integrasi sosial, kita masuk kepada syarat-syarat integrasi. Jadi integrasi sosial itu tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk, atau tidak mak bedunduk berhasil, atau masyarakat itu oh dia sudah melakukan integrasi dengan baik. Itu tidak, harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, jadi syarat-syarat untuk melakukan integrasi dikatakan berhasil yaitu masyarakat sadar dalam memenuhi kebutuhan, saling melengkapi dan saling menjaga hubungannya antara masyarakatnya satu dengan yang lainnya. Kita garis bawahi kata-kata sadar dan saling menjaga. Jadi apabila masyarakat sadar, oh saya ini makhluk sosial, jadi saya itu jangan semena-mena, saya juga membutuhkan orang lain, begitu. Untuk hidup saya tidak bisa hidup sendiri. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita harus menjaga hubungan baik kepada orang lain agar kita hidup itu tidak ada konflik, terus hidup kita tenang, terus kepenuhan kebutuhan kita juga tercukupi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat berhasil untuk menerapkan nilai dan norma sebagai patokan hidup. Jadi masyarakat dapat menjalani peraturan dengan baik, kemudian menjalankannya seperti itu. Kemudian yang terakhir syaratnya yaitu nilai dan norma berkembang cukup lama, tidak mudah berubah dan konsisten. Jadi ada orang misalnya kalau dia salah itu malah menyalahkan aturan. Ini aturannya yang salah, harusnya diubah. Makanya saya melakukan ini karena aturannya itu salah. Itu jangan ya. Berarti kalau sedikit-sedikit kalau ada orang yang salah, aturannya malah yang diubah, tidak orangnya yang diperbaiki, itu salah ya. Jadi apabila nilai dan norma tidak konsisten, maka tidak memenuhi syarat dari integrasi sosial, maka masyarakat itu dikatakan tidak berhasil melakukan integrasi sosial. Baik, untuk karena kita sudah di penghujung pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai pembelajaran kita kali ini tentang integrasi sosial. Jadi integrasi tadi penggabungan dua unsur atau lebih yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Kemudian syaratnya tadi ada 3. Masyarakat sadar dalam memenuhi hidup dan saling menjaga hubungannya dengan orang lain. Yang kedua masyarakatnya dapat menjalani nilai dan norma dan menjadi patokan hidupnya. Yang ketiga, nilai dan norma itu tidak mudah berubah dan konsisten. Baik, untuk selanjutnya kita harap kalian dapat mempelajari materi mengenai faktor-faktor terjadinya integrasi sosial. Untuk itu, sekian, Ibu harap kalian paham materi pada kali ini dan kalian dapat mencari sumber lainnya dari berbagai macam sumber, baik internet, jurnal, ataupun buku. Oke? Cukup sekian pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian enjoy dengan pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.